Lalu 5 nasihat seorang ibu kepada putrinya sebelum dia menikah, yang kalau dipegang dan diamalkan dalam keseharian kehidupan seorang istri, niscaya dia akan mendapatkan banyak kemanfaatan, kebaikan, pahala, serta derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang pertama, harus bersifat qanaah. Kedua, memperhatikan dengan baik suami serta mentaati selain ajakan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, memperhatikan pandangan suami, artinya menyenangkan, jangan sampai suami mendapati istrinya bermaksiat atau melakukan kejahatan. Yang keempat, menjaga hidung dan penciuman suami agar tidak mencium bau yang tidak sedap dari seorang istri. Yang kelima, waktu makan suami diperhatikan, jangan sampai suaminya kelaparan, karena itu bisa mengundang kemarahan. Lalu dilanjutkan akan nasihat yang keenam adalah meneliti waktu tidur atau istirahat suami. Karena kalau sulit tidur, tidak sempurna waktu tidurnya, juga akan menyebabkan kemarahan, ya, kemarahan suami. Yang dijaga kalau suami lagi istirahat, lagi tidur, istrinya jangan sampai membuat suaminya terbangun, apalagi kalau tidurnya belum cukup. Jika dia punya anak, maka anaknya diperhatikan. Bagi yang sudah bisa diajak berkomunikasi, diberitahukan, jangan sampai membuat keributan lalu mengacaukan jam istirahat dan tidur suami, ya. Ini kadang mungkin dianggap sepele, tapi memiliki peranan besar, ya. Ini harus dijaga. Lalu yang ketujuh, hendaknya seorang istri menjaga harta suami, jangan dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang kurang bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, apalagi kalau nggak bermanfaat, gitu. Suami yang mempercayakan hartanya kepada seorang istri, maka hendaknya seorang istri di dalam menjaga harta suami itu harus amanat. Berarti kalau seandainya suami sudah memberikan hartanya kepada keuangan rumahnya dengan istrinya, itu antara dua, bisa jadi suaminya ingin melihat seberapa jauh istri mengelola sebagai bentuk ujian, atau ingin melihat sampai kemana tingkat amanat di dalam menjaga harta suami. Jangan ditasarufkan, tidak mengizinkan. Tasarufkan itu dibelanjakan atau dikeluarkan, diedarkan harta suami itu kepada jalan yang, makanya penting untuk menjaga harta dan meminta izin di dalam mengaplikasikannya, mengeluarkannya, ya, membelanjakan. Beda dengan harta istri. Suami
tidak harus izin untuk memakannya, menggunakannya. Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan, law anna lil mar'ati minal mali mithla mulki Sulaiman, kalau seandainya seorang istri punya harta seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Berarti banyak betul istrinya hartanya ya, Nabi Sulaiman bin Daud. Wa akalahu zawjuha, kemudian suaminya memakan, bukan untuk judi online, ini kan lagi marak nih, gunakan untuk hal-hal yang nggak guna, tapi memang digunakan oleh suami untuk kebutuhan. Udah dipakai sama suaminya, karena harta itu milik istri, istri tanya, mana duitku? Sama suaminya tadi, kemanakan uangku? Illa ahbatallah ala amalaha arba'ina sana. Pertanyaan seperti itu yang ditanyakan oleh istri kepada suami, meski itu harta miliknya, maka Allah akan leburkan amal wanita itu selama 40 tahun. Pahala dia kumpulkan 40 tahun dihapus sama Allah dengan satu pertanyaan ya. Ini Nabi yang mengatakan ada kalanya suami dalam keadaan sulit ekonomi, nah, akhirnya dia menggunakan harta istrinya, dipakainya harta istrinya untuk jalur yang betul, untuk kebutuhan yang betul, untuk keperluan dia. Tahu suaminya, istrinya tahu, dia izin kok sama istrinya mau pakai, minta uang. Selama itu betul, jangan ditanya. Istri 40 tahun amal baikmu dihapus Allah. Kenapa seperti itu? Menunjukkan tinggi dan agungnya kedudukan dan tanggung jawab suami di sisi Allah atas dirimu. Jadi suami itu bukan saja tanggung jawabnya sekedar sebatas menafkahi, memenuhi kebutuhan zahir istri dan anak. Tanggung jawab seorang suami kepala rumah tangga itu termasuk dosa yang dilakukan oleh istri dan anaknya ditanggung oleh suaminya. Jadi kita kalau jadi suami harus cerdas, harus pintar. Kita menikahi putrinya orang, berarti kita sudah siap menanggung kalau dia berdosa. Nasihati kalau dia tidak sholat, karena kalau dia sengaja setelah dinasihati ya dia yang tanggung sendiri dosanya. Tapi kalau didiamkan saja maksiat terus berkelanjutan, suaminya tahu, nah dosanya ditanggung sama suami, anaknya begitu juga. Makanya berat beban seorang suami di dunia dengan menafkahi dan memberikan kehidupan yang layak, di akhirat akan amanah ya. Dalam hadis lain, sahabat Utsman bin Affan pernah menerangkan, Nabi bersabda, "Law annal mar'a malakatid dunya bihadabiriha." Seandainya wanita memiliki dunia dan seluruh isinya, seorang wanita punya dunia dan seisinya, kaya banget. Wa anfaqatil jami' ala zawjiha, kemudian dunia seisi harta benda tadi diinfakkannya kepada suaminya, dibelanjakan untuk kepentingan sang suami. Kemudian alai ba'dahin, kelang
selang beberapa saat, beberapa waktu, diungkit-ungkit sama si bini. Diungkit-ungkitnya lagi yang dikasihnya untuk suami. Tak, bulan, tahun yang lalu masih diingat ya, dicatat di Mahdi Musyawarah. Mahdi Musyawarah itu kan kalau sedekah dicatat. Ini bininya, Mahdi Musyawarah. Dalam apa? Para pencari Tuhan gawatnya. Islam KTP. Islam KTP. Ya beramal baik dicatat. Diungkit sama bininya akan harta yang pernah dikasih ke suaminya. Bilang Nabi, illa ahbatullah amalaha wa hasyaraha maqarun. Amalnya, pahala si istri yang pernah dilakukan, dicoret, dihapus sama Allah, nanti di hari kiamat dikumpulkan sama Qarun. Alhamdulillah. Kumpul sama Qarun di hari kiamat. Ini gimana tempatnya Qarun? Ya, udah tahu deh di neraka itu tempatnya. Orang apa nih? Makanya amanat daripada seorang istri terhadap harta benda milik suami dijaga, ya. Istri kalau mengeluarkan harta di jalan Allah tapi hartanya milik suami, haram hukumnya. Dia dapat dosa, suami dapat pahala. Ya, suami dapat pahala, istrinya yang berdosa karena dia mengeluarkan harta milik suami. Nah, itu kalau tanpa izin. Izin sama suami. Kalau belum dapat izin, jangan pernah sentuh harta suami. Ini nasihat seorang ibu kepada putri yang mau menikah. Kan pengen rumah tangganya diberkahi Allah. Ini udah. Dan memang harus. Yang kedelapan, menjaga. Semoga Allah beri kita pemahaman, memudahkan untuk mengamalkan. Yang kedelapan, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan famili suami. Keluarga dan famili, kerabat. Ini harus kita bikin tanda tanya dan jawab. Di antara keluarga, famili, mana yang muhrim, mana yang bukan. Karena ada di situ. Oh, ini keluarganya suami, saudaranya suami, misalnya saudarinya suami. Kalau bukan muhrim, kamu harus tahu batasan, wahai istri. Harus tahu batasan. Ini bukan muhrim, maka tidak boleh menampakkan auratmu di hadapannya. Oh, ini muhrim, mertua gue. Oh, udah nggak apa-apa. Oh, ini ipar nih, nggak boleh. Itu bukan muhrim. Harus tahu batasan tetap. Oh, ini keponakan suami, bukan apa-apa kamu, wahai istri. Ponakan suami, berarti muhrim suamimu, bukan kamunya sebagai istri suamimu. Tergambar enggak? Nah. Saya punya keponakan laki-laki, bukan muhrim istri saya. Maka istri saya harus tahu batasan. Tetap menjaga hubungan baik, tapi dengan batasan-batasan, tidak boleh dilanggar. Itu yang dimaksudkan menjaga hubungan baik. Yang kesembilan, jangan mengingkari dan mendurhakai perintah suami. Kalau diingkari perintah, hal itu dapat menyempitkan hatinya, membuat suamimu tidak rela, tidak ridho. Ya, dia susah kalau sudah seorang istri itu durhaka akan perintah suami. Kalau perintahnya itu tidak berbentuk maksiat, maka jangan didurhakai, jangan dilawan. Cuci, nyiapin kopi, itu kagak, bukan kewajiban istri. Tapi kalau suami minta tolong, bahasanya memerintah. Jangan durhakai.
mentang-mentang istrinya ustazah, nah, dipikir bahas masalah fikih sama suaminya. Nah itu kan bukan kewajiban aja soal istri kan nggak ada kewajiban nyiapin kopi. Ya, jangan coba-coba lah gitu. Karena boleh seperti itu, memang bukan kewajibanmu, tapi di situ bentuk birnya, taatnya, baktinya. Perintah suami jangan diingkari selama itu bukan perintah yang mendatangkan dosa. Kalau suami memerintahkan untuk siapin makanan, disiapin. Masak. Kalau perintahnya ini selama itu tidak ada melanggar hukum Allah, itulah nilai ibadah bagi kamu wahai istri. Ibadahmu di situ. Jangan mentaati atau tidak mendurhakai perintah suami. Kalau diperintah tidak mau, lama-lama suaminya merasa susah dia dengan istri ini. Suruh ini nggak mau, suruh ini nggak mau. Kayaknya kalau menikah jangan cari bini yang tajir melintir. Itu dari dalam kandung aja sudah ada baby sister nungguin. Ya. Mau apa-apa semua pembantu. Anak orang kaya, kau kawinin, kau harus siapin pembantu. Ya dari belum lahir aja udah manja. Lahir dari kecil manja, semua disiapin sama orang tuanya karena namanya anak orang kaya. Kalau menikah dengan seorang wanita yang dari kecil udah manja, ya kamu harus siap juga memanjakan saat kamu meminang dia. Dia nggak bisa masak, siapin tukang masak, apa namanya, koki, sewa koki. Ya. Memerintahkan dia untuk masak, nggak kewajiban dia. Cuma kalau dia mau dapatkan sisi ibadah, dia akan jalani perintah suaminya dengan cara belajar masak, kek. Tapi kalau seandainya mencari istri yang tidak susah untuk diatur, dinasihati, perintahkan, minta pertolongan, nyaman, itu tidak susah. Suaminya tidak sempit hati. Artinya nasihat ini sangat berarti, bermakna, bermanfaat bagi setiap kaum wanita yang ingin berumah tangga. Yang ke-10, jangan menyiarkan rahasia suami. Sebab jika kamu buka rahasia suami, pasti kamu tidak akan aman. Si istri ini maksudnya, dari perbuatan mengkhianatinya nanti. Rahasia orang aja nggak boleh kita buka, karena itu bagian daripada aibnya. Apalagi kalau itu suamimu sendiri. Jangan pernah menceritakan rahasia suamimu pada siapapun. Yang paling istri Nabi yang dibawa masuk Nabi ke rumah yang bukan pemiliknya, yang dibawa masuk. Ummu Ibrahim, arti nama ibunya Mariatul Qibtiyah. Dibawa masuk Nabi ke rumah Hafsah. Pas keluar dari kamar, dari rumah itu, ketangkepan Hafsah. Bilang Siti Hafsah, ya Rasulullah, apaan ini? Cemburu ya? Cemburu lah. Parah. Ternyata dia didapetin sama Nabi kita Muhammad. Ya semua apaan ini? Orang asing masuk ke rumah saya, kemudian nah
naik ke tempat tidur saya. Bilang Nabi, kalau kamu tidak suka, maka aku haramkan. Jika kamu ingin itu aku haramkan, maka aku haramkan. Tapi Nabi tidak mengatakan aku ceraikan, aku haramkan. Maksudnya bersumpah, ya, bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Kata Hafsah, balah, ya, aku mau. Maka diharamkan sama Nabi istrinya itu untuk tidak lagi disetubuhi selama 1 bulan. Dari riwayat 29 hari. Turunlah firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan untukmu? Cuma sekedar pengen mendapatkan ridho istri-istrimu? Ditegur Nabi sama Allah. Yang dilakukan Nabi itu tidak haram. Kenapa diharamkan? Kenapa Nabi mengharamkan? Cuma untuk menjaga perasaan istrinya. Kan istri Nabi, cuma beda kamar, beda rumahnya. Qaryatul Qibtiyah ini memang agak di luar Madinah tinggalnya. Tempatnya itu bukan di sekarang ini Masjid Nabawi, agak menjauh dari Madinah, ujung pojokan. Sekali dibawa sama Nabi karena Nabi diantar madu. Nabi itu suka sesuatu yang manis. Nah, masuk ke kamar, riwayatnya seperti itu. Tak keluar. Bilang Nabi, jangan sebarkan ke siapapun. Nah, maksudnya rahasiain. Nggak tahu, dikasih tahu Aisyah, karena Hafsah sama Aisyah ini paling cemburu sama Maria Al-Qibtiyah. Kalau bab kecantikan bersaing. Ayo, cantiknya bersaing. Dikasih tahu Hafsah kejadian itu kepada Bunda Aisyah. Aisyah dan Hafsah itu sendiri bersaing. Hafsah cemburu kepada Aisyah. Nah, saat dikasih tahu ke Aisyah, padahal Nabi sudah bilang ini rahasia, jangan kamu kasih tahu yang lain. Kan aku sudah mengharamkan, tapi aku minta, kata Nabi, rahasiakan. Ketika rahasia dibongkar, apa yang terjadi? Marah Nabi. Macam bilang hasil kekurangan suaminya dia diceritain sama sesama kaum wanita. Menyebarkan rahasia suami. Suami nggak boleh juga nyebarin rahasia istri. Sah, tidak boleh. Jadi Aisyah tahu jadinya. Itu sebab nuzul ayat. Jangan diceritakan, ceritain. Yang satu cerita ke ini, yang cerita ke Allah alaihi arrafa ba'dahu wa arrafa Allah. Punya rahasia satu sama lain, ikat sama Nabi, dikasih tahu sebagian, tidak dikasih tahu sama Nabi rahasia sebagian rahasia Nabi. Marah tidak? Akhirnya Nabi menghindar dari Hafsah selama 1 bulan dan istri-istrinya juga 1 bulan. Tetap maka tidak akan terjadi
bos. Sampai bercak ini Nabi, kulit Nabi itu di sedekah. Kalau ya dekat